Halo teman-teman di rumah. Hari ini kita akan belajar materi matematika tentang himpunan. Tapi sebelum itu, himpunan itu apa ya? Himpunan dalam ilmu matematika adalah kumpulan objek yang didefinisikan secara jelas. Berikut hal-hal yang akan kita pelajari pada pembahasan hari ini. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan kenapa kalimat-kalimat berikut tidak termasuk contoh himpunan. Hal ini disebabkan kalimat-kalimat berikut tidak mendefinisikan objek-objeknya secara jelas. Penulisan dalam himpunan biasanya menggunakan tanda sama dengan, tanda kurung kurawal, dan tanda koma sebagai pemisah antar anggota. Contohnya sebagai berikut. Himpunan A menggunakan tanda sama dengan sebagai penghubung antara himpunan dengan anggotanya. Tanda kurung kurawal digunakan untuk mengapit anggota-anggota dalam himpunan A. Sedangkan tanda koma digunakan untuk memisahkan anggota-anggota dalam himpunan A. Menyatakan suatu himpunan mempunyai 3 cara. Yang pertama, menyebutkan anggota-anggota dalam himpunan tersebut. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat anggota. Dan yang ketiga, menuliskan dengan menggunakan notasi. Menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan anggotanya biasanya disebut sebagai enumerasi. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan biasanya dilambangkan dengan lambang kurung kurawal. Contohnya, bilangan prima di antara 24 dan 26. Di antara 24 dan 26 tidak terdapat bilangan prima, sehingga lambang untuk anggota himpunan A adalah lambang kurung kurawal. Himpunan bagian adalah suatu himpunan yang anggotanya terdapat atau termasuk dalam anggota himpunan lain. Nah, kenapa himpunan D termasuk ke dalam himpunan bagian F? Hal ini dikarenakan anggota himpunan D termasuk ke dalam anggota himpunan F. Sedangkan himpunan E dan himpunan F tidak memiliki anggota yang sama, sehingga tidak termasuk ke dalam himpunan bagian. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan anggota himpunan. Anggota himpunan adalah anggota atau elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah himpunan. Nah, saya akan menjelaskan kenapa 1, 2, dan 3 termasuk ke dalam elemen himpunan A. Karena 1, 2, dan 3 adalah anggotanya dari himpunan A. Sedangkan 6 tidak termasuk ke dalam elemen A. Hal ini disebabkan 6 tidak termasuk ke dalam anggota himpunan A. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan lain. Artinya, himpunan semesta mencangkup keseluruhan himpunan-himpunan lain. Untuk memahaminya lebih lanjut, perhatikan contoh berikut ini. Dalam contoh, dijelaskan bahwa anggota-anggota himpunan B adalah murid-murid yang ada di kelas. Sedangkan anggota-anggota himpunan semesta adalah keseluruhan dari murid-murid di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memiliki anggota-anggota yang bermakna lebih luas daripada himpunan lain.
Nah, teman-teman, setelah kita belajar tentang himpunan, sekarang kita akan belajar tentang diagram Venn. Diagram Venn adalah pernyataan suatu himpunan dengan menggunakan gambar atau diagram. Berikut ini adalah penjelasan mengenai diagram Venn. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai himpunan, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe pada video pembahasan kali ini. Nah, teman-teman di rumah, berikut ini adalah ketentuan dalam menggambar diagram Venn. Teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan irisan. Irisan himpunan adalah persekutuan antara dua himpunan. Contohnya seperti pada gambar berikut. Saya akan menjelaskan kenapa irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah 2, 3, dan 5. Hal itu dikarenakan 2, 3, dan 5 adalah persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. Setelah kita belajar tentang irisan himpunan, sekarang kita akan belajar tentang gabungan himpunan atau yang disebut dengan union. Gabungan himpunan adalah persekutuan seluruh anggota antara dua himpunan. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh-contoh soal tentang himpunan. Saya akan menjelaskan kenapa anggota himpunan A adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Hal itu dikarenakan anggota himpunan A adalah bilangan cacah yang kurang dari 9. Dan kenapa anggota himpunan B adalah 2, 3, 5, dan bilangan prima lainnya? Hal ini dikarenakan anggota himpunan B adalah bilangan prima yang kurang dari 15. Nah, teman-teman, kenapa irisan dari himpunan K dan L adalah 7? Karena 7 adalah persekutuan anggota dari himpunan K dan L. Dan kenapa hasil dari gabungan himpunan K dan L adalah 1, 2, 3, dan seterusnya? Hal ini dikarenakan gabungan himpunan adalah penggabungan anggota-anggota dari kedua himpunan tersebut. Sehingga gabungan himpunan K dan L adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini.